Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Pratiwi dengan NIM 210312120 dari kelas 21 AKPA. Ingin memberitahu kalian nih tentang cara membuat laporan keuangan di Microsoft Access. Untuk tutorialnya, ikutin ya. Untuk yang pertama, kita buka dulu Microsoft Access-nya. Nah, setelah itu kita klik blank database. Nah, untuk di sini nama filenya itu bebas. Tapi untuk di sini aku akan kasih namanya aplikasi Total Access versi 2. Oke, jangan lupa simpan di folder yang biasa kalian simpan ya. Lalu klik create. Nah, di sini itu udah muncul. Untuk langkah selanjutnya, kita ubah dulu ke design view. Nah, di sini tabel yang pertama yang akan kita buat yaitu tabel tipe akun. Nah, untuk penulisannya jangan lupa pakai underscore. Oke, selanjutnya klik Oke. Nah, di sini untuk field name yang pertama itu kita masukkan nomor. Dan untuk data tipenya kita pakai short text. Yang kedua, kita tuliskan tipe dan data tipenya masih sama, yaitu pakai short text. Nah, setelah itu jangan lupa untuk primary key-nya jangan diubah, tetap di sini. Dan untuk setelah melakukan ini, jangan lupa untuk selalu di-save. Nah, setelah itu kita ubah ke tabel view. Nah, di sini ada dua kolom, ada nomor dan tipe akun. Jadi nanti kita di sini mengelompokkan dari kode akunnya itu berdasarkan dari tipenya. Semisal kayak satu strip satu untuk aktiva lancar dan satu strip dua aktiva tetap dan yang lainnya. Jadi di sini kita isi untuk satu strip satu itu tipenya yaitu aktiva lancar. Oke, yang kedua ada satu strip 2 untuk aktiva tetap. Oke, yang selanjutnya ada dua strip 1 itu untuk hutang. Ada tiga strip 1 itu untuk modal. Lalu ada 4 strip 1 di sini itu untuk pendapatan. Dan yang terakhir ada 5 strip 1 itu untuk beban. Oke, setelah ini kita save dulu. Dan setelah itu kita tutup ini di tabel tipe akun dan kita akan membuat tabel yang kedua yaitu tabel kode akun. Nah, untuk membuat tabel baru itu kita di create dan di klik tabel. Nah, lalu kita ubah ke design view dan tulis yaitu kode akun. Setelah itu klik OK. Nah, di sini untuk yang pertama kita bikin nomor akun. Nah, untuk data tipenya sendiri itu kita pakai short text. Untuk yang kedua yaitu nama akun. Dan untuk data tipenya juga masih sama, short text. Dan yang ketiga ini ada tipe akun.
Nah, untuk di tipe akun sendiri, ini kita pakai data tipe yang paling bawah, yaitu lookup wizard. Nah, di sini kita klik yang I want the lookup, yang ini, dan klik next. Nah, untuk di sini kita pilihnya yang tipe akun. Oke, di next. Nah, di sini untuk kita pindahkan ke selected file, itu kita pilih yang tipe. Bisa di double klik aja. Setelah itu next, dan di sini next. Dan jangan lupa untuk di hide key-nya ini jangan dihapus centangnya ya. Oke, di sini setelah itu klik next. Dan di sini langsung finish. Nah, di sini jangan lupa untuk klik yes ya untuk disimpan. Setelah itu yang selanjutnya ada saldo debit. Oke. Nah, untuk data tipenya kita pakai yang currency. Selanjutnya itu ada saldo kredit. Dan di data tipenya juga sama currency dan pastikan untuk di saldo debit dan saldo kredit itu default value-nya adalah 0. Oke, setelah ini kita save dulu dan kita ubah ke tabel view. Nah, di sini sudah ada nomor akun, nama akun, tipe akun, ada juga saldo debit, ada juga saldo kredit. Nah, di sini kita isi datanya. Untuk yang pertama itu nomor akunnya kita pakai 1-101. Di nama akunnya untuk yang pertama ini kita tuliskan kas. Dan untuk tipe akunnya itu aktiva lancar ya. Dan saldo debitnya kita masukkan semisal 101.718.000. Oke, di saldo kredit kita kosongkan. Selanjutnya ada 1-102, yaitu piutang. Nah, untuk tipe akunnya sama, aktiva lancar. Dan ini kita masukkan 1.466.000. Di sini selanjutnya ada satu strip 103. Untuk nama akunnya kita masukkan obat-obatan. Obat-obatan, oke. Di tipe akunnya sama, aktiva lancar, dan untuk saldo debitnya itu 153.940.000. Oke, yang selanjutnya kita masukkan perlengkapan. Oke, masih di aktiva lancar, dan di sini kita masukkan 194.000. Oke, selanjutnya yaitu di bagian 1-201. Nah, di sini untuk 1-201 itu termasuk aktiva tetap. Jadi di sini kita masukkan nama akunnya yaitu peralatan. Aktivanya masuk aktiva tetap. Oke. Dan di sini kita masukkan 12 juta. Oke, selanjutnya ada satu strip 202, yaitu akumulasi penyusutan peralatan.
Oke, oh ya, jangan lupa untuk gunakan underscore. Oke, untuk tipe akunnya itu Aktiva tetap ya. Dan karena ini akumulasi penyusutan, itu masuknya di kredit. Dan di sini kita cantumkan 2 juta. Oke, selanjutnya ada di 201 strip 203 itu kendaraan. Masuknya Aktiva tetap. Dan untuk nilainya itu 100 juta. Oke, selanjutnya ada 1 strip 204, ada akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, aktivanya masih aktiva tetap ya. Dan karena ini akumulasi penyusutan, kita catat di kredit yaitu 12.500.000. Oke, eh, selanjutnya itu 1 strip 205. Ya, di sini ada gedung. Oke, aktiva masih aktiva tetap ya. Dan untuk gedung ini 500 juta. Oke, 1 strip 206 akumulasi penyusutan gedung. Aktiva tetap. Dan ini 25 juta. Oke, selanjutnya di 1 strip 207 di sini itu tanah. Aktiva tetap juga senilai 300 juta. Oke, yang selanjutnya itu ada bagian, oke, karena ini sudah selesai di eh, bagian aktiva tetap, kita masuk ke bagian hutang. Nah, hutang tadi kodenya 2 strip 101 dulu. Nah, di sini kita masukkan hutang. Tipe akunnya juga hutang, dan untuk hutangnya sendiri dimasukkan di kredit, yaitu 250 juta. Oke, selanjutnya ada hutang yang lain juga, ada hutang sewa ya, kita catat di sini. Oke, hutang sewanya itu ada 50 juta. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian modal, 3 strip 101. Ada modal. Modal di sini masuknya ke tipe akunnya modal juga. Dan untuk modal di sini ada 500 juta. Oke, selanjutnya kita ke prefer. Masih masuk ke modal. Dan untuk prefernya di sini ada 250 juta. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendapatan. Nah, pendapatan di sini kita kosongkan dulu aja. Terus
di bagian masih di bagian pendapatan, kita masukkan pendapatan lainnya. Oke, masih di pendapatan. Nah, setelah pendapatan kita masuk ke bagian beban-beban. Nah, untuk di beban ini kodenya itu 5101 dulu. Nah, untuk beban yang pertama yaitu ada beban gaji. Nah, masuknya ke beban, kita kosongkan dulu juga. Nah, untuk beban yang kedua ada beban akomodasi. Oke, yang ketiga ada beban listrik, air, dan internet. Oke, beban listrik, air, dan internet. Oke, yang keempat ada beban promosi. Oke, yang kelima ada beban penyusutan peralatan. Yang keenam ada beban penyusutan kendaraan. Yang ketujuh ada beban penyusutan gedung. Selanjutnya, ke-8, di sini kita masukkan beban perlengkapan. Dan mungkin yang terakhir, ini kita bisa masukkan biaya eh, obat-obatan. Beban obat-obatan. Oke, setelah kita masukkan data ini dari tadi awal mengenai aktiva lancar sampai ke bagian beban, jangan lupa di sini kita untuk simpan dulu. Dan di sini tuh nomor akun sangat berpengaruh ya, karena eh, ini yang akan menentukan nanti aplikasinya berjalan lancar atau tidak. Dan untuk sementara, untuk sementara kita pakai kode yang ada dulu. Nanti setelah aplikasinya berjalan lancar, kita bisa memodifikasi dari nomor-nomor akun ini. Oke, setelah kita membuat dari kode akun, kita akan lanjut ke bikin tabel kwitansi. Seperti biasa, kita ke create, lalu ke tabel. Nah, di sini kita ke design view dan buat namanya kwitansi. Oke, setelah kita buat, nah, di sini akan muncul untuk yang pertama kita bikin nomor kwitansi. Oke, nah di sini kita pilih data tipenya yang short text. Selanjutnya ada tanggal. Nah, di sini itu kita pakainya data
date or time. Nah, di sini jangan lupa untuk di bagian date or time ini, di bagian format di general ini kita ubah menjadi short date. Nah, setelah itu untuk yang ketiga ada uraian transaksi. Nah, di sini kita pilihnya long text. Oke. Setelah itu ini kita jangan lupa untuk simpan. Nah, setelah itu kita akan buat di tabel selanjutnya. Kita ke create lagi tabel dan di sini eh, kita akan buat di bagian oke, di sini di bagian tabel ini kita akan membuat tabel transaksi. Oke, setelah dibuat ini, nah di sini untuk yang ID itu jangan diubah, tetap feed name-nya itu ID dan data tipenya itu auto number karena ini kita nanti akan bisa mengurutkan nomor transaksinya itu berdasarkan ID ini. Nah, selanjutnya yaitu ada nomor kwitansi. Oke, di sini tetap pakai short text dan selanjutnya itu ada nama akun. Nah, untuk di nama akun ini kita pakai yang lookup wizard. Nah, itu lookup wizard. Nah, seperti biasa kita pilih yang I want the lookup. Setelah itu next. Nah, untuk di sini kita pilih kode akun. Nah, tabel kode akun. Nah, setelah itu kita next. Nah, di sini kita pilih yang nama akun. Double klik aja. Setelah itu kita klik next. Di sini juga next. Nah, ini seperti biasa jangan diubah atau dihilangkan dari centang yang ada di hide key column ini, kolom. Nah, setelah itu kita next. Dan setelah itu kita finish. Jangan lupa untuk disimpan. Nah, setelah itu kita bikin yang selanjutnya. Di sini ada debit dan kredit. Nah, yang ini kita tulis dulu debit. Untuk ininya pilih currency, data tipenya. Dan selanjutnya ada kredit. Sama, untuk di sininya kita pilih currency. Dan selalu pastikan untuk default value-nya itu 0. Nah, setelah itu kita simpan dulu. Nah, setelah disimpan, kita ubah ke tabel view. Nah, di sini akan muncul ya, ada ID, ada nomor kwitansi, ada nama akun, ada debit, dan juga ada kredit. Nah, tabel yang kita butuhkan dalam pembuatan aplikasi ini sudah selesai. Ada 4 tabel. Yang pertama tadi ada kode akun, kwitansi, transaksi, dan juga tipe akun. Sekarang yang kita lakukan yaitu mengkoneksikan dari keempat tabel ini supaya satu sama lainnya bisa terkoneksi. Nah, untuk caranya sendiri, kita tutup dulu semua tabel yang ada di layar. Nah, jangan sampai ada yang terbuka ya. Jadi, kita tutup. Nah, jangan lupa untuk di-save. Setelah itu, kita klik Database Tools. Nah, di sini ada Relationship. Nah, di situ kita klik Relationship. Maka di sini akan muncul dari kode akun, transaksi, tipe akun. Nah, di sini ada 3. Oke, nah di sini tugas kita di sini ada menambahkan satu lagi tabel yang belum tercantum di sini, yaitu tabel kwitansi. Nah, di sini kita memasukkan tabel kwitansi ke
dalam relationship. Dengan caranya tekan lama tabel kwitansinya dan seret ke bagian relationship ini. Nah, seperti itu. Setelah itu eh, kita klik di bagian, oke, sebentar saya atur dulu untuk ini. Oke. Nah, di sini di bagian nomor kwitansi, bagian kolom kwitansi, nah ini kita seret ke bagian nomor kwitansi juga di bagian transaksi. Oke, setelah muncul seperti ini, pastikan untuk relationship tipenya itu one to many dan klik semua centang yang ada di sini. Setelah itu, kita create. Nah, setelah itu kita buat di garis relationship antara transaksi dengan kode akun juga kita klik double klik. Oke, sebentar. Nah, di sini kita centang juga semuanya. Lalu klik OK. Selanjutnya, di bagian ini juga sama. Klik OK. Nah, di sini kita sudah mengkoneksikan antara 4 tabel ini agar bisa terkoneksi satu sama lain. Nah, di sini tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat form input transaksi agar kita bisa mengecek nih apakah setiap tabel ini bisa terkoneksi atau enggak aplikasi ini tuh berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, untuk caranya mengenai form input transaksi akan dijelaskan di part 2. Oke, untuk di penjelasan video pertama mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian tutorial. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita lanjut di part 2 untuk form transaksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.